Jumpa lagi bersama saya di channel Idrus. Kali ini kita akan membahas tentang Google Ads. Apa itu Google Ads? Bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Ads dan bagaimana Google Ads dapat menunjang penjualan ataupun channel kita agar lebih meningkat lagi viewernya atau penjualan kita meningkat sangat tajam. Semua tergantung kejelian kita saat memilih target pasar kita di Google Ads. Google Ads adalah platform iklan online yang dikembangkan oleh Google, tempat pengiklan membayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan install aplikasi seluler dalam Google Ads Network. Saat ini, jika kita mendaftar di Google Ads Indonesia, untuk pengguna baru, kita dapat bonus kredit sebesar 450.000. Yang bonus ini dapat digunakan untuk mengiklankan, membayar iklan produk-produk kita. Grow your business with Google Ads. Itu adalah slogan yang diberikan oleh Google. Sign in jika kita sudah terdaftar. Jadi kita harus punya akun di Gmail atau di Google berupa email kita. Jadi saat kita registrasi pertama, kita akan diarahkan ke pilihan ini adalah pilihan-pilihannya. Apa yang kita inginkan atau fokus pada tujuan yang kita inginkan. Kita mau banyak yang datang ke lokasi kita. Kita mau website kita atau channel kita banyak yang datang atau berkunjung ke channel kita untuk login ataupun melihat video kita. Ini adalah bentuk tampilan atau pilihan-pilihan yang bisa kita pilih jika ingin kita meningkatkan penjualan atau mendorong penjualan. Jadi kita sebetulnya tidak perlu lagi repot membuat pilihan. Jadi Google Ads sudah menyediakan beberapa pilihan form yang sudah terintegrate tergantung dengan tujuan kita. Apakah kita mau prospek penjualan, dapat prospek conversion rate dengan mendorong pelanggan agar mengambil tindakan, atau berupa meningkatkan penjualan online atau aplikasi, atau traffic ke situs kita biar lebih banyak pengunjung ke website kita, atau kita pertimbangan atau mendorong orang untuk mencari produk kita, atau jenis kampanye berupa agar orang lebih mengenal merek atau branding kita. Kemudian terakhir adalah jika kita memiliki aplikasi, kita dapat promosikan dengan template ini, promosi aplikasi. Jadi template-template ini sudah disediakan oleh Google jika kita tidak mau repot lagi menentukan apa saja nanti yang harus kita isi. Jadi sudah dibuatkan template-template yang dapat membantu oleh Google. Tapi jika kita tidak mau menggunakan template yang sudah disiapkan, kita bisa buat template kita sendiri. Setelah kita pilih,
template kita. Jenis kampanyenya berupa apa yang mau kita fokuskan jenis kampanyenya? Apakah berupa video, website shopping online, iklan yang menarik secara visual yang tayang di jejaring sosial Google, atau berupa penelusuran, aplikasi yang kita promosikan, atau iklan yang berupa gambar dan tulisan yang akan muncul di seluruh website-nya Google atau semua media sosial Google, atau video yang ditemukan, atau YouTube channel kita mau pilih yang mana. Misal kita membuat iklan video. Di sini kita akan di sub jenis kampanyenya, kita akan iklannya mau model yang seperti apa. Video custom, in-stream, out-stream, mendorong konversi, urutan iklan, atau shopping. Yang mana? Jika kalian bingung milih yang mana, dan budget kita terbatas, kita lebih pilih kampanye video custom. Klik lanjut. Ini adalah tampilannya. Jenis kampanye yang kita pilih tadi adalah video. Nama kampanyenya adalah custom. Kita ganti dengan iklan channel YouTube. Jadi kita mau mengiklankan channel YouTube kita. Strategi ini adalah semakin maksimum, ini akan membuat semakin berpengaruh terhadap biaya. Total kampanye yang mau kita, jadi di sini kita jangan salah pilih. Di sini ada pilihan harian dan total kampanye. Misal budget kita adalah 100.000. Budget kita sebesar 100.000 itu untuk total kampanye keseluruhan yang nanti akan diputar di Google. Jika kita klik harian, ini akan membuat 100.000 per hari iklan kita akan diputar. Jadi jangan salah pilih di sini. Jadi kita buat, biar kita tidak over budget, kita buat total kampanye kita adalah 100.000. Tanggal mulainya adalah, misal kita mau mulai nanti hari Senin. Kita mau hari Senin tanggal 17 Agustus. Kemudian tanggal berakhirnya. Berapa lama? Kita misal kita selama 2 bulan. 17 Agustus sampai 30 September. Dari hitungan tanggal ini, dengan budget kita sebesar 100.000, jumlah total anggaran kampanye kita adalah 100.000, itu setara dengan jumlah anggaran harian sebesar Rp2.222. Dengan total tayang iklan kita adalah sebanyak 45 hari.
Jadi estimasi performa Anda di sini kita udah dilihat, anggaran sudah, tanggal terakhir sudah, kemudian hasil penelusurannya. Penelusuran ini jaringannya akan ditayangkan di YouTube, video YouTube, dan video partner di jaringan display. Video partner ini adalah jangkauan iklan video hingga ke kumpulan situs dan aplikasi di Google Display Network. Menyertakan video partner akan membantu Anda menjangkau audiens baru di luar YouTube. Jadi ini kita tidak perlu otak-atik lagi, biarkan. Kemudian, di mana tayangan iklan kita atau target pasar kita? Apakah di semua negara, wilayah bagian yang dijangkau oleh Google, atau hanya di Indonesia, atau di wilayah tertentu? Misal kita mau wilayah tertentu. Saya mau iklan saya hanya muncul di US, Amerika Serikat. Target saya di Amerika. Untuk produk saya, agar mereka dapat melihat produk saya. Ini bisa lebih dari satu. Jadi mau masukkan lokasi lain, Kanada. Saya mau di Kanada juga. Targetnya. Jadi iklan saya akan muncul di Kanada, di Amerika, sama di Jerman. Target saya misal saya mau di 3 negara ini, Amerika, Jerman, Kanada, karena ini sesuai dengan produk atau channel saya. Misal, ini terserah kita mau isinya di mana, siapa target kita. Kemudian, pilih bahasa yang digunakan pelanggan Anda. Apakah semua bahasa atau Anda hanya menarget orang yang ada di luar negeri itu, tapi yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Atau jika channel Anda hanya berbahasa Indonesia, Anda bahasa Indonesia. Jadi Anda menarget orang di luar negeri, ini Amerika, Jerman, Kanada, yang bisa berbahasa Indonesia. Atau Anda mau lebih dari satu, bisa. Bahasa Inggris juga. Sama bahasa mana negara yang mau kalian pilih. Atau kalian mau semua bahasa. Kemudian, jenis inventaris. Inventaris kita yang terpilih secara default adalah inventaris standar, yaitu menampilkan iklan pada konten yang sesuai untuk sebagian besar merek. Jika diperluas, maka inventaris yang tersedia dengan menampilkan iklan di beberapa konten sensitif. Jika inventaris terbatas, mengecualikan sebagian besar jenis konten sensitif dan membatasi inventaris Anda yang tersedia. Jadi ini kita pilih tergantung dengan produk atau iklan yang Anda buat nantinya. Nama grup iklan, jika nanti Anda membuat lebih dari satu iklan, ini bisa kalian isi. Ini adalah nama grup channel. Saya kasih nama channel karena nanti di sini semua iklan-iklan yang berhubungan dengan promosi channel akan settingannya akan sama dan masuk di grup iklan ini. Kemudian, siapa yang ingin kalian jangkau di iklan kalian ini? Apakah jenis kelamin atau gendernya adalah laki, perempuan, atau tidak diketahui, atau semua?
usia yang ditarget. Misal kita target adalah di usia 18 sampai 34 tahun dan status yang tidak diketahui usianya. Status keluarga kita bisa pilih, pendapatan rumah tangga kita pilih target tidak diketahui di bawah 50% sampai dengan 50%. Misal, ini catatan perlu kita pelajari, ketahui juga, karena penargetan itu hanya tersedia di negara-negara tertentu. Kemudian audiens kita. Audiens kita, pilih audiens untuk menentukan siapa yang seharusnya melihat iklan Anda. Anda dapat membuat audiens baru di pengelolaan audiens. Jadi kita bisa coba audiens itu yang iklan kita bersifat komedi. Jadi audiens kita adalah penggemar komedi. Kemudian audiens kita itu humor. Penggemar film romantis dan drama. Ini nanti akan menjadi audiens kita. Jadi kita tentukan bidding. Bidding ini adalah biaya pertampilan maksimum adalah jumlah tertinggi yang tersedia. Anda bayar agar seseorang menonton iklan Anda. Jadi biar iklan Anda ditonton sama orang, biar mereka mengklik iklan Anda wajib mengisi ini. Kita kembali ke atas dulu sebentar. Tadi jumlah anggaran Anda adalah 100.000. 100.000 untuk 45 hari. Dengan rata-rata per hari yang dihabiskan adalah biaya 2.222. Berarti bidding kita tidak boleh lebih besar dari 2.222. Karena dalam sehari bisa melihat bisa 1.000 orang, bisa 500 orang, atau bisa 10 orang dalam sehari. Lalu bagaimana kita menentukan biddingnya? Kita di bawah 2.000, tapi di bawah 2.000, di atas 100 rupiah. Misal kita biddingnya adalah 300. Nanti Google akan membantu kita menghitung apakah bisa ini adalah persentase dari perhitungan yang Google berikan. Dengan meningkatkan bid sebesar X%, Anda dapat meningkatkan kemungkinan penayangan iklan video Anda pada konten paling populer di YouTube dan display network. Penyesuaian bid dapat berkisar dari 0 hingga 50% dari bid yang ada. Jadi sebetulnya semakin besar bidnya semakin baik, tapi tergantung dengan budget anggaran iklan Anda. Kemudian bid maksimumnya kita sudah belikan. Terakhir kita adalah memasukkan link video yang mau kita iklankan. Kita buka channel YouTube. Ya, terima kasih hujannya sudah berhenti. Alhamdulillah. Videonya durasinya tidak boleh terlalu panjang.
dan tidak terlalu pendek. Misal video ini yang kita mau masukkan sebagai iklan kita. Durasinya adalah 33 menit. Jadi kita ambil linknya, salin, copy link channelnya, lalu kita masukkan. Pilihan kita adalah iklan yang ditemukan dapat muncul di hasil penelusuran YouTube di samping video yang terkait dan berada di YouTube. Iklan ini mengajak pengguna untuk mengklik thumbnail yang berisi gambar dan sejumlah teks untuk membantu iklan Anda. Atau iklan in-stream yang dapat dilewati. Iklan ini akan muncul di sela-sela saat orang menonton video YouTube channel yang lain. Video Anda akan muncul. Kita pilih salah satu. Jika kita in-stream, masukkan URL yang URL-nya. Jadi saat orang mengklik, dia akan lari ke channel ini. Jadi misal ini Mas Entertainment. Ini kita lihat channelnya di. Jadi saat mereka kita mau mereka melihat video ini saat mereka mengklik. Atau bisa langsung ke subscribe channel kita juga bisa. Tergantung tadi tujuan atau goal yang mau kita peroleh atau kita. Yang ditampilkan adalah, ini kita tulis my channel misal. Ditulis my channel, pesan atau ajakan, subscribe. Judulnya, terima kasih. Misal, yang kita ketikkan ini akan muncul seperti ini. Terima kasih my channel. Atau di sini judulnya ayo subscribe. Jadi akan muncul ayo subscribe. Nanti orang mengklik ini, dia akan ke channel kita, langsung subscribe. Itu tujuannya. Dan nama iklannya adalah channel 1. Misal begitu. Ini adalah langkah-langkah pembuatan iklan di Google Ads. Nah, sekarang kita coba review ulang lagi. Total budget kita selama 45 hari, kita nggak akan ditagih lebih besar dari 100.000. Karena kita sudah menargetkan total kampanye kita adalah sebesar 100.000. Dengan estimasi penayangan per harinya dipotong biaya Rp2.222. Bid yang kita gunakan untuk 3 negara tersebut adalah Rp300. Jadi ini adalah kesimpulannya. Tayangan yang tersedia adalah 18 juta tayangan. Berdasarkan setelan bids kita. Penargetan setelan total anggaran kampanye sebesar 100.000 dan bid sebesar Rp300. Penayangan per hari 530 sampai 970 tayangan dengan biaya 1.000 sampai 1.800. Yang dibelanjakan Rp119 sampai Rp267
pembelanjaan anggaran perharinya. Coba kita cek iklan. Ini contoh iklan kita nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan ditayangkan di Google Ads video ini adalah misal video itu tayang, iklan itu akan tayang, dia akan muncul di channel video yang kita lihat atau kita sedang menonton YouTube. Iklan yang kita buat akan muncul seperti ini. Channel kita akan keluar atau yang kita iklankan akan keluar. Ayo subscribe yang tadi sudah kita ketik, my channel, dan tombol subscribe-nya. Iklan ini akan muncul selama 45 hari dengan budget 100.000. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Dan ayo kita mulai iklan mandiri dengan memanfaatkan Google Ads. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan mereview tentang Facebook Ads. Jangan lupa share, subscribe, dan like, serta